Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Serdang 1 yang kami hormati dan Dewan Guru SDN Serdang 1 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku moderator izin menyampaikan susunan acara pemantapan diseminasi penerapan budaya positif di SDN Serdang 1. Acara yang pertama, pembukaan. 2. Acara inti. 3. Penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Darminto SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SDN Serdang 1 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN Serdang 1. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya di pertemuan kali ini, alhamdulillah saya dan Mentor SPD diberi kesempatan untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di materi ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru SDN Serdang 1 yaitu tentang pemaparan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin menyampaikan yaitu pertama tentang filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu, setiap anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Setiap anak memiliki keunikan. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Disinilah kewajiban kita sebagai tenaga pendidik, sebagai bapak dan ibu ketika anak-anak di sekolah, kita berkewajiban untuk menuntun anak didik kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya.
Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya. Jadi, kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, kita hanya membimbing, kita hanya mengarahkan. Sementara anak-anak itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Jadi, kita tidak akan pernah bisa memaksa satu anak untuk memiliki bakat, kemampuan yang sama dengan satu anak yang lain. Nah, di kurikulum Merdeka ini, kita sebagai seorang pendidik, kita mendapatkan tantangan memasuki sebuah era perubahan. Jika dulu pendidikan berpusat kepada guru sebagai sumber belajar, di kurikulum Merdeka ini anaklah sebagai pusat belajar, anak sebagai pusat pembelajaran. Nah, di materi selanjutnya, sebelum memasuki materi, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan formatif. Ini nanti Bapak Ibu jawab setuju atau tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pernyataan yang pertama itu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Ana menjawab setuju. Yang lain? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Banyak yang setuju ya. Berarti Bapak Ibu guru berpendapat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi dengan adanya penghargaan otomatis dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini Bapak Ibu guru menjawab setuju. Nah, untuk jelasnya, untuk kebenarannya, ini nanti kita bahas di materi yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang akan saya lanjutkan dulu. Pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Nah, di pertemuan kali ini yang akan saya tekankan adalah tentang budaya disiplin, atau di sini yang disebut dengan disiplin positif. Nah, di situ ada bagian disiplin positif, ada teori kontrol, teori William yang disampaikan oleh Dr. William Besser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita yakini. Teori yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi. Teori motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dunia luar, sementara motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Untuk yang pertama, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Terkadang anak didik kita berperilaku disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Anak-anak berangkat rutin sebelum jam 7 sudah sampai sekolahan. Itu karena mereka takut, karena mereka menghindari
sebuah hukuman. Anak-anak mengerjakan tugas dari bapak ibu guru. Mereka rajin mengerjakan karena mereka rata-rata untuk menghindari hukuman. Begitu juga mungkin kadang tanpa kita sadari, kita sendiri sebagai pendidik, sebagai bapak ibu guru, terkadang kita berbudaya disiplin itu mungkin kadang belum sepenuhnya berasal dari dalam diri kita. Kita masih cenderung untuk menghindari hukuman. Nah, teori motivasi yang pertama ini adalah motivasi ekstrinsik. Untuk teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya kita berperilaku. Misalnya di sini setiap bulan oleh kepala sekolah diadakan. Nanti setiap awal bulan akan diberikan penghargaan kepada bapak ibu guru yang paling disiplin, yang paling tidak pernah telat, yang paling akhir bulannya. Akhirnya setiap bulan ada penghargaan guru teladan. Nah, kira-kira budaya pemberian penghargaan atau imbalan itu termasuk motivasi dari dalam diri atau dari luar? Nah, termasuk motivasi ekstrinsik gitu. Itu pengaruh dari luar. Kita berdisiplin karena adanya imbalan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Misalkan anak-anak yang nanti masuk sekolahnya setiap pagi gak pernah telat, nanti akan ibu guru atau bapak guru berikan nilai tambahan. Otomatis anak-anak bersemangat untuk berangkat pagi karena mengharapkan sebuah imbalan, mengharapkan sebuah hadiah, mengharapkan sebuah reward. Anak-anak nanti setiap akhir semester bagi anak-anak yang mendapatkan nilai 1 akan kita berikan hadiah. Anak-anak semuanya bersemangat berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Itu adalah salah satu motivasi yang berasal dari luar, motivasi ekstrinsik, bukan sebuah motivasi yang berdasarkan dari kesadaran diri anak-anak. Hampir sama dengan motivasi yang pertama tadi, cuma yang pertama tadi motivasinya untuk menghindari hukuman, yang kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan. Misalkan di kelas, anak-anak mulai hari ini dan seterusnya, bagi anak-anak yang 1 bulan ini berangkat paling awal akan Bu Ana berikan hadiah buku tulis. Anak-anak pasti semangat. Mereka pasti akan bersemangat berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Terus yang ketiga, teori motivasi di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri inilah adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Jika anak-anak sudah mencapai motivasi yang ketiga ini, atau mungkin jika dari bapak ibu guru SDN Sering 1 ini sudah memiliki motivasi yang ketiga ini, alhamdulillah itu adalah tujuan yang ingin kita capai semuanya. Jadi motivasi yang kita inginkan itu benar-benar berasal dari diri kita. Kita sadar betul apa arti budaya disiplin. Kesadaran itu benar-benar dari dalam diri kita, bukan karena adanya sebuah imbalan atau bukan karena untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, kesadaran atau kedisiplinan ketiga inilah yang akan kita harapkan dapat dicapai oleh anak kita, yang kita harapkan dapat kita capai untuk diri kita pribadi khususnya,
Dan semoga di warga SDN Serdek 1 ini kita semua dapat memiliki motivasi disiplin yang benar-benar berasal dari diri kita. Sebagai contoh di sini yang sangat saya apresiasi adalah Pak Haji. Beliau luar biasa beliau. Beliau sebagai senior, sebagai panutan di sini, alhamdulillah beliau benar-benar saya meyakini teman-teman mungkin semuanya juga sudah merasakan. Ya, betul ya. Beliau sangat luar biasa. Jam 6:30, bahkan belum jam 6:30, beliau sudah hadir di sini. Tanpa adanya tiket, tanpa adanya imbalan apapun, beliau benar-benar sudah bisa menerapkan budaya disiplin ini yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Jadi kesadaran akan disiplin itu sudah benar-benar tertanam. Dan semoga kita semua bisa meniru beliau. Kita tanamkan budaya disiplin ini yang benar-benar berasal dari diri kita. Contoh yang paling gampang, yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan saat kita memakai helm. Kita memakai helm. Rata-rata kita memakai helm ketika di kota. Itu untuk apa ya? Takut ditilang? Takut ditilang. Untuk menghindari hukuman. Kalau Pak Hatta mungkin saya ingin tampil keren, Pak. Nah, helmnya baru mendapatkan sebuah pujian. Nanti ketemu dengan yang depannya apa? Ternyata Pak Hatta keren. Wah, jadi itu kira-kira kesadaran yang kita harapkan bukan di situ, Bapak Ibu. Kesadaran disiplin yang kita harapkan nanti benar-benar kesadaran yang berasal dari diri kita ini. Kita memakai helm itu sudah tertanam dalam diri kita. Saya memakai helm untuk keselamatan, untuk keamanan. Jadi kalau sudah begitu, contoh di sini yang paling simpel, Pak Haji lagi ini. Pak Haji ini kan rumahnya dekat, sangat dekat, tidak sampai 1 kilo. Tapi beliau dengan kesadarannya, dengan budaya positifnya, beliau tetap rutin memakai helm. Saya juga salut. Awal-awal saya di sini saya juga salut. Pak Haji ini rumahnya dekat tapi pakai helm. Oh, berarti budaya disiplin memang sudah tertanam di dalam diri Pak Haji ini. Itulah nanti yang kita harapkan dari anak-anak kita. Anak-anak benar-benar datang ke sekolah dengan niatan memang mereka benar-benar ingin belajar, memang benar-benar ingin mendapatkan pengetahuan, ilmu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, itulah tujuan nanti yang akan kita capai dalam budaya positif ini. Di SDN Serdek 1 ini, alhamdulillah perlahan tapi pasti budaya positif sudah mulai kita terapkan. Mulai dari kedisiplinan anak datang tepat waktu, anak ketika waktu sholat mereka juga mengikuti kegiatan, ketika sholat juga mereka hadir. Meskipun pada awalnya kita menanamkan disiplin mungkin dengan sedikit paksaan, tetapi alhamdulillah nanti secara perlahan kita tanamkan kedisiplinan yang benar-benar mereka miliki itu adalah disiplin yang berasal dari dalam diri mereka. Terus teori yang ketiga adalah model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini, Bapak Ibu Guru, yang akan kita bahas di sini adalah 5 posisi kontrol di sini. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Nanti penjelasannya secara rinci tidak akan bahas di slide selanjutnya. Ini adalah gambaran singkat tentang materi disiplin. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrol kita dari 5 posisi ini nanti kita akan meraba-raba, mengira-ngira
kita itu sekarang berada di posisi mana? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih rinci pada slide selanjutnya. Jadi kita di sini sebagai guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol. Terus selanjutnya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk teori yang keempat yaitu realitas atau kebutuhan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk manusia itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Hampir semuanya. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Sebagai manusia untuk bertahan hidup kita memerlukan apa? Makan, memerlukan minum, memerlukan tempat tinggal. Jadi sebagai manusia yang pertama itu kebutuhan kita adalah untuk bertahan hidup. Jangan sampai Bapak Ibu kita bekerja terlalu larut, terlalu capek, lembur terus sampai melupakan kebutuhan dasar yang pertama ini. Yaitu kebutuhan yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kita sendiri yang bisa mengetahui kondisi tubuh kita. Kapan kita waktunya istirahat, kapan kita waktunya bekerja. Sebagai lembaga sekolah di SDN Seri 1 ini tidak mungkin kita menyelesaikan permasalahan pendidikan kita pikir sendiri, tidak mungkin. Masalah bos dipikir Pak Imam sendiri, masalah dapodik dipikir oleh Pak Imam sendiri, masalah PP dipikir oleh Pak Imam sendiri, masalah PMP akreditasi semuanya Pak Imam yang mikir. Tidak mungkin. Kita adalah tim. Kita adalah sebuah tim. Jadi masing-masing guru ini memiliki peran masing-masing. Nah, yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Jadi kita bekerja jangan sampai melupakan kebutuhan kita yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kita sampaikan juga kepada anak-anak sebelum berangkat sekolah, jangan lupa mereka untuk sarapan pagi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangan sampai terus belajar tanpa mengabaikan permasalahan-permasalahan tubuh kita. Tubuh kita kan kadang perlu makan, perlu minum, perlu istirahat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Manusia cenderung memiliki kebutuhan penguasaan, ingin menguasai, ingin memiliki. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti, bahkan anak-anak itu juga memiliki kebutuhan, yaitu rasa kasih sayang. Mereka ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari teman-temannya, dari bapak ibu guru juga. Kadang mungkin setiap anak memiliki karakter yang berbeda untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Ada yang itu sangat disiplin, sangat patuh. Mereka karena ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Ada juga sebaliknya, Bapak Ibu. Terkadang anak itu mungkin ada kesalahan dari kita sendiri, yang terkadang kita kurang memperhatikan anak tersebut. Akhirnya anak tersebut, ya Bu,
caper katanya, cari perhatian. Mereka sebenarnya sangat rindu sebuah kasih sayang. Cuma mungkin mereka cara menyampaikan, cara mereka mendapatkan kasih sayang itu mungkin yang berbeda-beda. Ada yang dengan sedikit kenakalannya, mungkin kadang menzaini temannya, itu supaya mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru. Nah, itulah karakter anak-anak yang harus kita pahami nanti. Yang keempat, kesenangan. Bapak ibu, kira-kira siapa yang tidak ingin hidup senang? Bu Ana ingin hidup senang ya? Bu Ana ingin hidup senang, bahagia, senang dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita bekerja dengan senang hati. Kalau bekerja dengan senang, insya Allah pekerjaan juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kesenangan. Bapak ibu, kira-kira kesenangan yang paling utama bapak ibu inginkan itu apa? Pak, aku mau Pak, aku jangan sertifikasi cair. Malu sih, ngawi itu manusiawi. Kesenangan. Memang itu adalah salah satu bagian dari kesenangan. Sertifikasi cair, aku mau aja Pak. Bisa tak gawe bayar anakku sekolah, bisa nukokno masih bojoku. Yang sertifikasi, Pak, saya belum sertifikasi, tapi aku mulai tak mampu oleh sertifikasi. Alhamdulillah. Itu juga termasuk kesenangan. Senang melihat orang lain senang. Jangan susah melihat orang lain senang. Itu akan menimbulkan rasa iri hati, rasa penyakit hati. Insya Allah jika kita senang melihat orang lain senang, kesenangan itu akan ikut juga menghampiri kita. Saya yakin itu pasti gitu ya. Jadi setiap orang itu merindukan kesenangan. Misalkan Bu Ana, dia sudah berkumpul dengan anak, dengan suaminya. Bu Ana sudah sangat bahagia, senang. Ya, Pak Hatta meskipun belum punya istri, tapi dia bisa berkumpul dengan keluarganya, setiap hari bisa menemani anak-anak belajar di sekolah dengan senang hati. Itu juga sebuah kesenangan. Pak Hatta sendiri ini memiliki hobi mendaki. Pak, ngapain toh Pak? Capek-capek mendaki gunung, panas, capek, licin. Sebenarnya tujuannya hanya satu, ada ya. Tujuannya apa? Mencari kesenangan. Kadang kesenangan ini Bapak Ibu, kesenangan ini terkadang tidak bisa kita ukur dengan sebuah materi. Itulah dari kesenangan. Uang bisa dicari, tapi kebahagiaan dan kesenangan ini yang kadang tidak bisa kita cari. Seperti Pak Hatta tadi, dia mendaki gunung itu apa? Dia tidak mendapatkan imbalan apapun. Dia juga tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun. Pak Hatta mendapatkan penghargaan pendaki termuda yang mampu mendaki Gunung Semeru, misalkan begitu. Sebenarnya ini jauh dari tujuannya Pak Hatta. Tujuan Pak Hatta mungkin hanya satu, dia ingin mencari sebuah kesenangan. Seperti Pak Imam tadi, Pak Dan, saya benar-benar ingin belajar internet, belajar online, tapi aku nggak iso. Orang saya tak jaluri ulung. Nah, ini berarti Pak Imam ini secara tidak langsung dia sudah menanamkan kesenangan, kebahagiaan di dalam dirinya untuk belajar. Saya yakin Pak Imam ini jika mendapatkan bimbingan, dia akan, karena memang berdasarkan minatnya untuk belajar, nanti hasilnya pun juga akan sangat luar biasa. Jadi usia tidak mempengaruhi seseorang untuk belajar. Antusias, kesenangan,
Nah, kebutuhan yang kelima adalah kebebasan. Ini rata-rata Bapak Ibu. Setiap orang pasti menginginkan kebebasan. Siapa yang tidak ingin bebas? Kita bebas makan, bebas minum, bebas menentukan pasangan hidup, bebas memilih pasangan hidup, kebebasan. Kalau dipaksa itu nggak enak. Katanya Bu Emma, saya tidak senang dipaksa. Saya itu senang jika saya yang bebas memilih. Saya senang dengan pilihan saya sendiri. Itulah kebebasan. Terkadang sebuah paksaan itu hanya bersifat sementara. Setiap anak pasti menginginkan kebebasan. Coba kita amati kelas 1 kadang jam pelajaran mereka tiba-tiba keluar, buat lari-lari di lapangan. Kadang mungkin mereka waktu itu pikirannya jenuh. Dia ingin bebas. Dia ingin meluapkan ekspresi kebebasannya. Karena memang kebutuhan dasar manusia itu begitu. Bahkan terkadang kita sendiri Bapak Ibu, kadang dalam diri kita itu sangat merindukan sebuah kebebasan. Sebagai sebuah guru, saya ingin benar-benar menjadi sebuah guru yang bebas tanpa terikat sebuah administrasi. Saya ingin benar-benar bebas mengajar dengan bahagia tanpa terbebani sebuah administrasi. Pasti itu. Saya yakin semua guru pernah berpikir begitu. Kita pasti pernah berpikir kita menginginkan sebuah kebebasan. Coba kita bayangkan, misalkan kita dipaksa, begitu kepala sekolah baru, kita dipaksa. Bapak Ibu, saya harapkan setiap hari sebelum jam 7 kurang 10 menit kita harus sudah berada di sekolah. Ini adalah sebuah peraturan. Kira-kira dalam diri kita itu ada cenderung rasa gerundel, ada rasa terpaksa, ada tertekan, seperti tidak bebas. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu cenderung menginginkan sebuah kebebasan. Tetapi kita sendiri lagi nanti yang bisa mengontrol sebuah kebebasan yang kita miliki. Bebas, ya, bebas dengan sebuah aturan yang ada, tanpa melanggar sebuah norma yang ada. Jadi ketika saya mengajar dulu, ini sering saya temui juga. Saya sering melihat kadang anak-anak itu sangat rindu kebebasan. Makanya anak-anak itu cenderung anak SD, ya, pelajaran yang paling disukai itu adalah pelajaran olahraga. Kalau menggambar, anak-anak cenderung menggambar bebas. Anak-anak pelajaran hari ini menggambar apa Bapak? Menggambar bebas. Wah, kira-kira mereka bahagia tidak? Bahagia. Itu karena kebutuhan dasar mereka adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kebebasan. Mereka bebas menentukan pilihannya. Saya bisa menggambar apapun sesuai dengan keinginan saya. Begitu juga dengan pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga itu saya kira juga pelajaran favorit bagi anak-anak. Mereka terlihat antusias juga. Dalam 1 minggu ada pelajaran olahraga paling cuma 1 hari. Dan itu mungkin hari yang paling dinanti. Kalau saya dulu 1 minggu misalkan hari Senin atau hari Selasa olahraga, itulah hari yang paling saya nanti. Karena di olahraga nanti kita bayangkan begini, 6 hari anak-anak berada di dalam ruangan, otomatis mereka akan jenuh, mereka rindu akan kebebasan. Jadi kebebasan pada nanti mungkin bisa diterapkan pada anak-anak waktu pembelajaran olahraga tidak harus di lingkungan sekolah, biarkan mereka berekspresi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yang sedang gencar-gencarnya diterapkan oleh Mas Menteri kita dalam kurikulum Merdeka. Saya yakin Bapak Ibu semuanya hampir sudah mengetahui ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh Bapak Menteri kita yang harus kita terapkan dalam kurikulum Merdeka. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi sudah kita bahas di awal tentang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi yang ingin kita capai di sini adalah sebuah disiplin positif yang benar-benar termotivasi berdasarkan dari dalam diri kita, atau kita kenal dengan motivasi internal. Motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga inilah yang akan kita capai Bapak Ibu, yaitu sebuah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan aman bila saya memakai helm. Saya akan sukses, misalkan, jika saya disiplin dan saya rajin belajar. Jadi itu benar-benar motivasi biasa dari dalam diri sendiri. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara tadi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka di sini, merdeka itu bukan berarti kita bebas selepas dari sebuah perintah, tetapi kita sendirilah yang harus memerintah diri kita sendiri. Kita yang harus bisa menentukan sikap apa, perbuatan apa yang pantas yang bisa kita lakukan. Nah, disinilah makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi dari awal sudah dijelaskan tentang dampak dari sebuah penghargaan. Beberapa dampak dari penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketempatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan ini yang sering kita dapatkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, kadang penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak didik kita itu dapat merusak hubungan anak didik. Akan adanya kecemburuan sosial dari anak-anak kita. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Terus penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, karena mereka termotivasi berdasarkan sebuah penghargaan. Mereka mau melakukan sesuatu karena adanya sebuah penghargaan. Bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi, Bapak Ibu, jika kita memberikan pengakuan kepada murid kita jangan hanya memilih mungkin mereka yang pandai di bidang tertentu. Kita
kita beri pengakuan pada semuanya bergantian. Mungkin setiap anak memiliki bakat yang berbeda, kemampuan, kelebihan anak ini kan yang kita berikan pengakuan secara bergantian, jangan hanya menunjukkan beberapa anak. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi. Nah ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi. Mungkin jika kita akan memberikan sebuah apresiasi kebajikan, ini adalah contoh kalimatnya. Ada pembukaan. Misalkan kita awali dengan kemarin saya perhatikan. Misalkan di kelas kita ada siswa baru. Kemarin saya perhatikan kamu menolong murid yang baru itu untuk mencarikan tempat duduk. Nah itu adalah sebuah pengakuan atau sebuah apresiasi. Itu berarti anak tersebut memiliki sifat empati yang sangat besar. Nah itu mungkin juga sebuah kelebihan dari anak itu. Kadang ada anak yang pandai, anak yang cerdas, tapi terkadang mereka cenderung untuk egois. Rasa empatinya, rasa pedulinya terhadap temannya sangat kecil. Nah, anak yang memiliki empati tadi tetap kita berikan sebuah pengakuan atau sebuah apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu yang ada di tugas kelompok. Misalnya waktu tugas kelompok ada anak yang kesulitan, kita bantu. Itu anak itu kita beri apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu. Terus terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu meminta. Misalkan kita menjumpai anak kita ketika ada sampah di depan kelas tanpa diperintah, tanpa adanya sebuah penghargaan yang diinginkan, mereka dengan sadar memungut sampah tersebut. Nah itu perlu kita apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada pertanyaan. Kita jawab bersama-sama. Jawabannya nanti hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis jawabannya. Ada berapa soal itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ada 7 pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu guru bisa tulis dari pertanyaan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo ditulis. Monggo ditulis. Tulis hukuman atau konsekuensi. Nanti kita cocokkan jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Nanti kita tulis. Coba Bapak Guru, saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 7 pertanyaan. Bapak Ibu tulis itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Dari 7 pertanyaan nanti kita akan coba. Campur Bapak Ibu? Campur ya? Oh. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dengan terlambat. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Nah, jawabannya adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Tapi di sini kasus yang kedua ini bisa jadi sebuah konsekuensi. Jika hal itu diterapkan mungkin dalam pembelajaran PCOK, dalam pembelajaran olahraga. Misalkan waktu pembelajaran Pak Hatta ini menemui muridnya terlambat dan anak tersebut disuruh oleh Pak Hatta, Ana, tadi malam kamu tidurnya kemalaman.
Kamu terlambat ya sekarang. Coba sekarang kamu lari mengelilingi lapangan dulu sambil pemanasan. Nah, itu berarti sudah bukan sebuah hukuman, tapi sebuah konsekuensi dari keterlambatan tadi dan sesuai dengan materinya. Mungkin olahraga sebagai pemanasan itu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Ketika merusak barang, kita harus menggantinya. Itu adalah sebuah konsekuensi. Karena kita tidak cukup dengan hanya meminta maaf. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu juga sebuah konsekuensi. Kita mengajarkan kepada murid kita tentang arti sebuah tanggung jawab. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu ada sebuah hukuman. Ini namanya pelajaran itu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini karena pelajaran PJOK bisa jadi sebuah konsekuensi. Nah, ini tadi tanya apa? Bedanya apa hukuman dan konsekuensi? Hukuman dengan konsekuensi. Nah ini hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika kita memberikan satu hukuman, pasti akan menyakiti. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia harus mengganti. Dia merusak barang. Dia harus wajib mengganti. Misalkan, itu harus terjadi. Dia harus. Tapi kalau hukuman cenderung menyakiti. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Kadang tanpa kita sadari, kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak kita, hukuman fisik. Terus selain itu juga hukuman secara verbal yang kadang menyakiti hati anak. Bocah kok pointer banget. Nah, kadang kata-kata kita itu tanpa kita sadari, mungkin kadang kita di rumah ada sedikit persoalan. Jadi mainan langsung dari dulu. Istirahat mau walau nanti kesini. Ini jadi mulai langsung. Saya mau beristirahat nanti, nanti terus sampai di sekolah muridnya rumah murid. Bocah sekolah pinter kabeh. Kadang ucapan kita itu kadang menyakiti hati. Nah itu untuk jangka waktu yang lama Bapak. Jadi setiap ucapan yang kurang bagus dari kita pada diri kita itu biasanya efeknya lama. Atau seperti waktu saya di sini, Pak Efron menyampaikan dia masih ingat betul ketika dia dijewer sama gurunya. Bahkan Pak Efron kan sekarang sudah memasuki usia pensiun. Ternyata masih membekas betul. Dan saya yakin berapa ibu guru di sini sudah pasti punya kenangan seperti itu yang sangat membekas. Seperti Buana ini mungkin. Buana punya kenangan apa Buana? Saya? Ya Buana. Mungkin kenangan waktu sekolah yang membekas, yang masih ingat, yang kira-kira menyayat hati, yang menyakiti hati, bukan menyakiti hati, tapi masih ingat. Oh gitu ya. Padahal cuma ketinggalan, terlambat disuruh lapor di kepala, mungkin kepala sekolahnya gelap. Jadi rasa takutnya itu yang membekas di dalam hati. Biasanya yang sering diingat itu rata-rata ucapan yang mungkin, ya, ucapan yang mungkin agak bocah kok. Nah, itu yang kadang sangat bisa atau ditubir. Nah, tapi kalau yang lebih berasa mungkin beda.
Nah itu tadi ya. Tadi yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang tadi mungkin tidak nyamannya dalam waktu yang pendek. Hanya dia hanya mungkin melupakan air, dia disuruh mengelak, mungkin tidak nyamannya hanya sebentar. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, biasanya kan ibu begitu latah ya. Anaknya misalkan melupakan apa, itu latah. Cara hati-hati. Ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, misalkan kita melupakan yang dipikir pertama kan mesti anaknya jaga gelasnya. Iya. Mau dan gelasnya gelas ibu. Sebenarnya selesai ya? Itu selesai, tapi karena saya sendiri juga bingung. Kadang secara otomatis mungkin itulah yang kebiasaan itu ya. Mungkin kebiasaan ya anaknya bahasa dik, salah cerdik. Bocah kok pintar gitu ya. Anak membenci kedisiplinan. Akibat dari hukuman, anak akan membenci sebuah kedisiplinan. Anak akan cenderung untuk memberontak. Terus yang kalau konsekuensi, anak akan menghargai sebuah disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang baru, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Hukumannya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau hukuman itu akan membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak yang dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nah ini nanti langkah kita selanjutnya setelah kita mengetahui antara hukuman dan konsekuensi. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Nah, untuk hukuman itu cenderung ke identitas gagal. Kalau identitas sukses itu biasanya ke konsekuensi sama restitusi. Pak, restitusi itu apa? Tadi hukuman dan konsekuensi kan bisa kita bahas. Pak, restitusi itu apa? Nah, restitusi di sini kita bahas. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, misalkan ada anak melakukan kesalahan, itu kita berusaha untuk menciptakan bagi kondisi murid tersebut untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka jika kembali ke teman-temannya, mereka dalam keadaan karakter yang lebih kuat. Atau tanpa adanya rasa minder. Misalkan si A pernah melakukan kesalahan, nanti gabung ke komunitasnya, dia minder, dia takut. Nah, tujuan kita di sini adalah menciptakan kondisi di mana anak tersebut ketika kembali ke komunitasnya, anak tersebut dapat memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di restitusi ini kita tidak hanya sekedar memberikan penghukuman, tapi kita juga memberikan solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sebenarnya itu apa yang kamu inginkan? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Nah ini nanti kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini anak-anak kita ajarkan untuk belajar dari kesalahan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Istilahnya orang dulu, jangan sampai jatuh
di lubang yang sama. Memperbaiki hubungan. Jadi anak yang kembali tadi hubungannya mungkin dengan teman-temannya bisa kembali menjadi akur. Misalkan bertengkar, kita perbaiki hubungannya agar pertengkaran mereka tidak terus berlanjut. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini yang digarisbawahi. Jadi restitusi itu nanti fokus pada sebuah solusi. Ada sebuah permasalahan, kita berikan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Ini jika kita mungkin menemui sebuah siswa yang bermasalah, sebuah siswa yang melakukan kesalahan, misalkan tidak disiplin. Nah ini langkah kita yang pertama itu adalah di dalam segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Misalkan ada anak yang berbuat kesalahan, kita tanya dengan kalimat apa? Itu yang pertama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu kita panggil, misalkan kita tanya dulu. Misalkan anak ini ya, saya lihat tiap Senin tidak pernah mengikuti upacara. Anak ini kita panggil, kita stabilkan, kita kasih solusi dengan bahasa yang sopan yang tidak menyakiti anak. Dengan kalimat itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya anak yang terlambat. Setiap anak pasti pernah terlambat. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah terlambat. Itu adalah langkah awal, menstabilkan identitas. Jadi di awal itu kita stabilkan dulu Bapak Ibu, agar anak ini tidak takut, tidak tambah down. Terkadang anak kita panggil ke kantor, dia takut, pasti takut. Apalagi kalau yang manggil Bu Sylvi, takut sih. Aku siapa anak Bu Sylvi. Nah, siswa yang baru datang itu kita stabilkan, kita menstabilkan identitasnya. Bagaimana anak itu bisa stabil dulu kondisinya emosionalnya. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus bisa menstabilkan kondisi anak tersebut. Istilah cara Jawa dilus, dituturi cara alus. Nak rakan nek dilus, tapi digerus dibaca. Nah, jadi yang pertama itu tadi kita stabilkan dulu. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan terhadap ini. Itu otomatis anak kan berpikir, oh berarti aku yang salah, aku yang dipanggil. Terus setelah anak stabil, kita ke langkah selanjutnya yaitu validasi keputusan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ditanya, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu setiap hari Senin kok mendadak pernah ikut upacara? Kita tanya dulu Bapak Ibu anak itu sebenarnya alasannya apa? Punya alasan. Jangan langsung ditodong. Tuh, kok ada sekali. Apa itu? Hanya memukul nih. Makanya ini janjinya apa? Gak tahu dibuka kalau Bapak Ibu belum. Wah, tekan diri, kan Bapak Ibu kan bayu teknik apa? Oh dasar ini turunan ini. Nah, tekan diri. Kamu tentu punya alasan, kita cari dulu alasannya. Nanti mungkin setelah kita stabilkan tadi, anak-anak kan menjadi tenang. Nanti mungkin anak-anak berbicara, ini Pak, saya itu terlambat karena setiap hari Senin itu saya diberi tugas oleh Ibu untuk mengatakan apa dulu. Nah, kita dengarkan nanti alasannya anak itu. Kita ini adalah dengan kalimat itu kamu tentu punya alasan. Dengan alasan itu nanti kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi anaknya disuruh jualan terlebih dahulu ya
tugasnya misalkan terlambat. Mungkin nanti kan mungkin Bapak Ibu guru bertanya, adakah cara lain? Misalkan di hari kamu yang berjuara, terus misalkan di hari Senin kamu cobalah untuk bangun lebih awal, lebih pagi. Nah inilah tantangan kita di era pendidikan saat ini, kita dituntut benar-benar untuk bersabar, benar-benar untuk memahami karakter dari peserta didik, menasehati tanpa menyakiti. Sulit memang, tapi jika kita coba pasti kita bisa. Dan itu nanti mungkin selain di sekolah kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sesuatu yang positif pasti akan berdampak positif. Insya Allah nanti jika kita bisa menerapkan di rumah, hal positif itu akan berdampak kepada rumah tangga kita juga. Terus langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu pastikan setiap kelas punya sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati. Misalkan di kelas 1 kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu dulu sudah membuat keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang kita buat bersama. Anak-anak kita berikan kesempatan untuk menyampaikan keyakinan apa yang akan kita inginkan. Misalkan keyakinan apa? Anak usul di kelas tidak boleh merokok misalkan. Itu adalah sebuah keyakinan. Atau misalkan di sebuah lembaga kita Bapak Ibu guru dari kepala sekolah kita membuat keyakinan. Bapak usul keyakinan kelas apa yang pertama? Di dalam kantor kita tidak boleh merokok. Nah, jika ada yang melanggar, nah ini nanti kita akan kembalikan menanyakan keyakinan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita. Setiap hari Senin itu kan diadakan upacara bendera. Apa kamu tadi sudah melanggar keyakinan tadi? Nah, nanti anak-anak akan menyadari sebuah kesalahannya agar mereka tidak mengulangi sebuah kesalahan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti kita akan memberikan pertanyaan sebenarnya apa yang kamu inginkan itu. Misalkan kebetulan ada anak yang senang sekali bermain sepak bola. Nah, kebetulan sepak bola itu aktif di televisi itu setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu dia begadang. Dia terus begadang nonton Liga Inggris, Liga Spanyol, karena dia sangat mencintai kegiatan sepak bola. Dampaknya mereka setiap Senin bangunnya kesiangan, selalu terlambat datang sekolah untuk mengikuti upacara. Nah, kita gali apa yang mereka inginkan. Terus akhirnya anak itu tadi menyampaikan, saya itu senang sepak bola. Setiap hari Minggu malam saya selalu menonton sepak bola. Nanti kita nasihati, kita dukung hobinya, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas sekolahnya. Hobimu bagus, Bapak Ibu, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas belajar. Kira-kira Bapak Ibu guru bisa nggak bertindak seperti itu? Bisa sabar, bisa. Nah itu adalah PR kita semua. Kita akan belajar Bapak Ibu, belajar untuk bersabar. Nah tadi juga ya menstabilkan. Mungkin saya ulas sedikit. Nah sedikit ini materinya. Mungkin ini ada contoh kalimat menstabilkan identitas. Tadi yang pertama, dipanggil itu berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah contoh kalimat yang mungkin nanti kita bisa tambahi sedikit-sedikit. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Mungkin ini ada anak yang berkelahi. Anak yang berkelahi itu sering kita temui di sekolah misalkan. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, biasanya anak itu kan gontok-gontokan. Ya, aku gak salah tuh Pak. Aku digarisin. Ya, gak salah loh Pak. Gue, aku digambut. Tak tutup lagi. Nah, aku dibalas sama orang. Kita tak tahu. Nggak tutup lah. Nah, Bapak Ibu dulu
Ya, Bapak ini tidak mencari kesalahan, tapi mencari penyelesaian masalahnya. Terus kamu harus menyalahkan dirimu sendiri terus menerus apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini ada contoh cara menstabilkan identitas. Yang pertama tadi ini yang validasi kebutuhan. Contoh kalimat yang mungkin nanti kita bisa ucapkan kepada anak-anak untuk validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Mungkin waktu berdekat dengan temannya, dia hanya mencubit. Sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Mungkin mau pingin gembok kacanya bisa, tapi awakmu gak gelem. Kamu tidak mau melakukan. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Ini ada contoh tadi, validasi kebutuhan. Terus yang selanjutnya, langkah yang terakhir tadi, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Saya yakin setiap kelas, setiap sekolahan pasti punya kesepakatan. Kalau dulu biasanya peraturan Bapak Ibu. Dulu namanya peraturan kelas. Tapi sekarang ini kita biasanya kita ubah yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini kita beri dari anak-anak kalau di kelas. Kira-kira kalau di kelas harus bagaimana? Ini kita dengarkan dari anak-anak. Nah, setelah nanti keyakinan itu terbentuk, nanti kan anak-anak punya tanggung jawab agar tidak melanggar dari keyakinan tersebut. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ada ejak. Misalkan begini, dia masih kurang serp dengan keyakinan. Saya sebenarnya kurang setuju. Terus kelas yang kamu inginkan bagaimana? Ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Itu adalah langkah yang ketiga, yaitu menanyakan tentang keyakinan. Nah, itu tadi Bapak Ibu materi yang saya sampaikan tentang disiplin positif. Nah, ini ada intervensi. Nah, intervensi ini kita istilahnya kita pikirkan kita anak-anak. Nah, yang pertama mungkin apakah kamu ingin berbuat baik? Setelah materi ini, saya yakin pasti semuanya ingin berbuat baik. Karena sebenarnya sifat manusia itu ya, jahat-jahatnya manusia pasti punya sifat baik. Pasti itu. Entah itu baik kepada anaknya, baik kepada suaminya atau istrinya. Ya, karena kodratnya manusia itu memang bersifat baik. Nah, sebelum intervensi ini dari materi tadi mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu monggo. Dari materi tadi mungkin Pak saya mau tanya tentang pembelajaran, tentang disiplin positif tadi. Mungkin ada yang ditanyakan yang kurang jelas, saya beri kesempatan monggo. Oh, penyanyi dari suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau tanya Pak. Sekarang ini saya kan mengajar kelas 1. 2 tahun kemarin saya juga mengajar kelas 1. Nah, yang kemarin itu kurikulum merdeka. Sekarang kemarin itu K13 ya. Terus untuk sekarang tahun ini kita ke kurikulum merdeka. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya mengatasi anak yang berbeda kemampuannya. Begitu saja, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya Bu Rini, bagaimana cara kita
menanggapi atau menghadapi siswa dengan kemampuan atau dengan karakter yang berbeda. Di kurikulum merdeka ini kita memang dituntut untuk istilahnya benar-benar melayani kebutuhan siswa. Merdeka bagi mereka, mereka berhak menentukan keinginannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tadi, saya yakin hampir di setiap kelas itu permasalahannya sama. Tidak mungkin satu kelas itu, misalkan kelas 1 semuanya pandai matematika, tidak mungkin. Semuanya pandai menggambar, tidak mungkin. Saya yakin mereka itu pasti memiliki karakteristik dan bakat yang berbeda-beda. Nah, di kurikulum merdeka ini adalah tugas kita mengembangkan, menumbuhkan bakat minat anak yang dimiliki tadi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, di pembelajaran kurikulum merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita memberikan pembelajaran berdasarkan minat dan kebutuhan anak, berdasarkan bakat anak. Jadi kita tidak bisa memperlakukan satu anak dengan anak yang lain dengan cara yang sama, tidak bisa. Kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Jadi sebagai bapak ibu guru, sekarang ini kita memiliki tantangan yang luar biasa. Kita benar-benar harus mengetahui si anak ini bakat apa dan si anak ini bakat apa. Setelah kita mengetahui, mungkin nanti kita bisa memberikan pembelajaran, memberikan perlakuan yang bagaimana sesuai perkembangan anak tadi. Kalau di kelas tinggi mungkin kita bisa memberikan angket bakatnya. Kita berikan angket anak itu bakatnya apa. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dari angket itu kita simpulkan dari anak ini ternyata cenderung senang ini. Misalkan waktu kegiatan olahraga, apa yang kamu senangi. Nanti kan kita dapat menyimpulkan. Ya, nanti kita dapat menyimpulkan dari permasalahan tadi. Oh, ternyata si anak ini bakat ini. Si anak ini bakat ini. Nanti setelah mengetahui hal tersebut, kita mampu memberikan solusi yang terbaik bagi mereka, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu tadi jawabannya. Sampun, Bu? Ya, alhamdulillah. Sampun. Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Ada pertanyaan lain? Cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi anak didik kita, dan bermanfaat bagi kemajuan lembaga kita, dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur atas ucapannya. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan